Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adara Putri Zieta dari Teknik Elektro kelas D Indralaya. Saya berasal dari kelompok 8 dari praktikum rangkaian listrik. Pada materi kali ini, yaitu materi induktansi dan kapasitansi pada rangkaian AC, saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan pada materi R, L, dan C. Baiklah, sebelum menjelaskan rangkaian-rangkaiannya, kita harus mengetahui dulu apa itu R, apa itu L, dan apa itu C. Seperti yang kita ketahui, R adalah resistansi, L adalah induktansi, dan C adalah kapasitansi. Baiklah, kita jelaskan satu-satu. R tadi adalah resistansi ya. Resistansi adalah suatu gaya yang dapat mengurangi, menghambat, atau bahkan menghentikan aliran elektron. Contoh dari komponennya adalah resistor. Selanjutnya adalah L. L adalah induktansi. Induktansi adalah muatan yang dihasilkan oleh kumparan yang mempengaruhi perubahan nilai arus yang mengalir di dalamnya. Pada rangkaian, komponennya adalah induktor. Terakhir adalah C atau kapasitansi. Jadi, kapasitansi adalah ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan atau dipisahkan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Itu tadi adalah pengertian masing-masing dari R, yaitu resistansi, L, induktansi, dan C adalah kapasitansi. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke melihat rangkaiannya. Oke. Baik, ini adalah rangkaian yang telah saya buat. Jadi ini adalah R dan C dan L. Jadi resistor, kapasitor, dan induktor itu dapat kita temukan pada komponennya itu ada di pasif komponen. Selanjutnya saya samakan saja sumber tegangannya, yaitu V1, V2, V3 sumber tegangan AC dengan tegangan 10 volt per 1 Hz. Baik, ini adalah contoh rangkaiannya masing-masing. Ini adalah rangkaian resistor, yaitu yang R dengan nilainya 1 kilo ohm. Selanjutnya adalah kapasitor dengan nilai 1 mikrofarad. Selanjutnya adalah L dengan nilainya 1 Henry. Kita lihat perbedaan dari bentuk-bentuk komponennya ya. Kalau resistor dia kotak, atau pada aplikasi lain mungkin dia seperti per gitu ya. Tapi pada komputer saya dia berbentuk kotak. Selanjutnya kalau C dia bentuknya seperti ini, seperti dua garis gitu. Selanjutnya pada L ini hampir sama dengan R jika yang per, tapi L ini seperti gulungannya itu agak naik sedikit ya. Jadi kita dapat membedakan komponen-komponennya, yaitu R bentuknya seperti kotak seperti ini, C garis 2, selanjutnya L begini. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai R, L, dan C, dan rangkaian-rangkaian yang telah saya rangkai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang rangkaian RC dan rangkaian RL. Adapun pengertian dari rangkaian RC adalah rangkaian yang terdiri dari resistor dan kapasitor. Biasanya rangkaian ini digunakan sebagai filter kasar. Contoh dari rangkaian RC adalah di sebelah kanan kita, dan untuk grafiknya saat dipakai adalah seperti ini. Jadi grafiknya akan semakin turun seiring kapasitornya dicas. Oke, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian RL. Rangkaian RL adalah rangkaian yang terdiri dari resistor dan induktor. Biasanya rangkaian ini digunakan sebagai filter pasif. Untuk contoh grafiknya seperti ini. Jadi ketika saya mengon-kan, dia akan naik, lalu tegangannya akan terbagi ke resistor dan juga induktor. Dan ketika saya matikan, dia akan langsung mulai lagi ke garis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Gatot Arya Pratama dengan NIM 0304128202580. Di sini saya akan menjelaskan apa itu induktansi.
Induktansi adalah muatan yang dihasilkan oleh kumparan yang mempengaruhi perubahan nilai arus yang mengalir di dalamnya. Jadi, setiap perubahan nilai arus listrik yang diterapkan pada sebuah kumparan atau induktor akan menghasilkan tegangan induksi. Satuan induktansi adalah Henry atau disingkat H, dan kumparan atau koil dikatakan memiliki induktansi 1 Henry jika tegangan 1 volt diinduksikan pada kumparan tersebut dengan perubahan arus listrik 1 ampere per sekon di dalamnya. Prinsip induksi elektromagnetik, peristiwa yang menyebabkan timbulnya GGL atau gaya gerak listrik di suatu kumparan atau kawat penghantar sehingga menyebabkan perubahan pada garis-garis gaya magnet atau flux magnetik disebut dengan induksi elektromagnetik. Pada percobaan Michael Faraday membuktikan jika medan magnet yang nilai fluxnya berubah-ubah dapat menghasilkan arus listrik. Dalam setiap kasus, flux itu berubah baik disebabkan medan magnetik yang berubah terhadap waktu maupun karena kumparan itu sedang bergerak melalui sebuah medan magnetik non-homogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, saya Wirian Syabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan mengenai impedansi. Nah, jadi pertama-tama ya, apa sih impedansi itu? Nah, jadi impedansi itu ukuran hambatan listrik pada suatu sumber arus AC atau arus bolak-balik. Nah, impedansi listrik ini biasanya juga sering disebut sebagai jumlah hambatan listrik di sebuah komponen elektronik terhadap aliran arus dalam rangkaian pada frekuensi tertentu. Jadi hanya pada frekuensi tertentu aja. Kemudian dari sumber lain juga menyatakan juga kalau impedansi listrik ini didefinisikan ya sebagai ukuran penolakan terhadap arus bolak-balik sinusoid. Jadi kurang lebih sama aja ya, intinya itu sebagai hambatan listrik pada sumber arus asli. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui ya mengenai komponen reaktif dan komponen tidak reaktif, karena ini cukup berhubungan dengan impedansi. Oke, pertama-tama komponen elektronika yang nggak reaktif itu adalah komponen elektronika yang nggak dipengaruhi dengan frekuensi sinyal yang melaluinya. Jadi nilai hambatannya atau nilai resistensinya itu nggak bakal berubah meskipun terjadi perubahan frekuensi. Salah satu contoh komponen elektronika ya yang nggak reaktif itu contohnya adalah resistor. Jadi baik tegangan AC maupun DC yang lewat resistor itu nilai resistansinya pada resistor itu nggak bakal berubah karena ya mau gimana lagi karena itu kan merupakan suatu komponen yang nggak reaktif ya. Jadi mau apapun yang melewatinya itu nggak bakal berubah nilai resistansinya. Jadi dengan kata lain nilai hambatan pada resistor itu sama aja kalau dihubungkan dengan sinyal DC maupun sinyal AC. Nah, kemudian mengenai komponen reaktif. Jadi komponen yang nilai hambatan listriknya itu dapat berubah apabila frekuensinya yang masuk ke dalamnya itu berubah. Dua komponen reaktif utama tersebut tuh contohnya kapasitor sama induktor, kapasitor dan induktor. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara menghitung impedansi di rangkaian seri RLC? Nah, sebelumnya perlu kita ketahui ya untuk menghitung impedansi di rangkaian seri RLC bahwa ada dua faktor atau dua elemen yang mempengaruhi hambatan pada arus listrik AC, arus bolak-balik, yaitu ada resistansi sama reaktansi, yang dimana resistansi itu terdapat pada komponen resistor, meskipun pada komponen lainnya itu juga memiliki sedikit resistansi pada rangkaian. Sedangkan reaktansi itu dipengaruhi oleh komponen reaktif seperti induktor sama kapasitor. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, perlu tahu impedansi di rangkaian RLC. Untuk rumusnya itu yang perlu kita gunakan menghitung rangkaian RLC itu ada kalian perlu ini ya, akar dari R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC kuadrat. Kemudian itu merupakan cara menghitung impedansi dari rangkaian RLC. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai impedansi. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang.
Hari ini kita akan mentutorialkan cara membuat rangkaian RLC seri dan paralel. Pertama-tama, rangkaian RLC seri. Kita akan membutuhkan sebuah sumber tegangan AC, kemudian sebuah resistor, kemudian kita akan membutuhkan sebuah induktor dan juga sebuah kapasitor. Kita juga butuhkan sebuah ground yang kecil di kiri. Kita sambungkan saja. Terima kasih. Rangkaian paralel. Kita akan membutuhkan sebuah AC, kemudian kita akan membutuhkan sebuah resistor, kemudian kita akan membutuhkan sebuah kapasitor dan induktor. Oke, langsung saja kita rangkai. Kita luruskan pertama-tama, kemudian langsung kita rangkai. Dan ini adalah rumus untuk rangkaian seri dan paralel.